Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo kawan pajak, kembali lagi kami dari Kanwil DJP Nusa Tenggara. Di sini saya Arif Brianto, selaku penyidik pajak, ditemani dengan Mbak Manda sebagai penyidik pajak akan membawakan sebuah tema yang belum pernah ditampilkan sebelumnya untuk menambah insight, menambah wawasan kepada kawan pajak semua terkait SPT tahunan PPh orang pribadi. Oke, pada kesempatan IG Live dan podcast kali ini, di siang hari ini kami akan membawakan sebuah bahasan yaitu terkait pisah harta dan unit terpisah. Sesuatu hal yang mungkin teman-teman yang sebelumnya sudah pernah membuka SPT melalui konteks, di sana menemukan istilah PH dan MT. Atau bahkan mungkin kawan pajak di sini ada yang sudah mulai bertanya-tanya, apa itu PH atau pisah harta dan apa itu MT atau unit terpisah. Baik kawan pajak semuanya, pada kesempatan kali ini ada Mbak Manda, nanti kita akan saling berdiskusi. Mungkin ada kawan pajak juga yang ingin bertanya, boleh silakan bertanya melalui kolom chat di IG kita. Untuk hal yang pertama yang ingin kami tanyakan di sini Mbak Manda terkait status pajak terpisah. Sebetulnya konteksnya kan kalau sebuah rumah tangga enaknya itu kita gabung. Tapi ternyata dari pajak sendiri ada opsi terpisah. Nah, ini gimana ini? Kalau kita sudah capek-capek ke KUA ya, harus bergabung. Tahu-tahu di pajak ini bisa dipisahin, kan? Harusnya utuh digabung. Mohon bantu ya Mbak Manda ya, biar teman-teman kawan pajak tahu nih konteksnya pisah harta itu seperti apa, memilih terpisah itu seperti apa. Terima kasih Mas Arif. Seperti yang kita ketahui ya, kawan pajak bahwa sebenarnya satu NPWP itu untuk satu kesatuan atau satu keluarga. Seperti yang tadi Mas bilang, sebenarnya satu keluarga cukup satu NPWP. Tetapi untuk suami atau istri itu mereka memiliki opsi untuk memilih terpisah atau MT. Jadi dia memiliki NPWP tersendiri, baik itu melalui opsi memilih terpisah, di mana dia itu menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya nanti sendiri-sendiri, suaminya sendiri, untuk istrinya juga sendiri. Kalau untuk PH atau pisah harta itu biasanya suami istri tersebut memiliki perjanjian sebelum pernikahan itu bahwa mereka ada pemisahan harta atau penghasilan secara tertulis, misalnya di depan notaris. Nah, apabila mereka memang sebelumnya ada perjanjian pranikah untuk pisah harta, maka pada saat melakukan kewajiban perpajakannya juga mereka bisa melakukan secara terpisah. Sampai di sini kawan pajak bisa memahami ya perbedaan PH dan MT tadi ya. Yang pertama tadi tidak ada kaitannya dengan perjanjian. Kalau yang pisah harta itu ada kaitannya dengan perjanjian pada perikatan perkawinan. Misalnya ada perjanjian pisah harta seperti itu ya Mbak. Pengertian sudah kita pahami bersama terkait PH dan MT tadi. Selanjutnya ketika kita sudah tahu posisi kita mau PH atau mau MT, untuk yang melapor, yang wajib melapor SPT itu siapa? Siapa ini ketika status kita PH atau MT? Kalau misalkan kawan pajak sudah melakukan kewajiban perpajakan terpisah, baik itu PH atau MT, maka masing-masing itu wajib untuk melaporkan SPT tahunannya. Masing-masing wajib? Iya, suami atau istri itu akan melaporkan SPT tahunannya secara terpisah, karena mereka sudah memiliki NPWP sendiri. Iya, kecuali mereka memang dari awal sudah memilih untuk gabung, baik itu suami atau istri, mereka memilih untuk bergabung NPWP-nya, maka mereka hanya suaminya saja yang melaporkan SPT tahunan. Tapi kalau sudah memilih terpisah atau pisah harta, maka masing-masing wajib untuk melaporkan penghasilannya dalam SPT tahunannya masing-masing, baik suami atau istri. Baik, kawan pajak bisa dipahami ya, artinya ketika kita sudah mengambil sebuah sikap, kita mau melaksanakan kewajiban secara terpisah, baik itu menggunakan PH maupun MT, artinya kawan pajak memiliki sebuah tanggung jawab untuk mengisi SPT masing-masing, baik suami maupun istri. Di sana terkandung konsekuensi, ada perhitungan pajak yang dihitung secara proporsional secara sistem, dan nantinya akan dibebankan kepada masing-masing
wajib pajak baik suami maupun istri. Berbeda dengan ketika digabung, semuanya terkait perpajakan akan ada di akun wajib pajak suaminya saja. Seperti itu. Artinya sudah siap menanggung konsekuensi ketika PHMT nanti masing-masing akan ada kewajiban perpajakan yang terpisah. Benar sekali. Jadi nanti masing-masing akan memiliki PPh-nya masing-masing. PPh-nya akan dihitung secara proporsional. Dihitung secara proporsional. Jadi di sistem itu akan menghitung secara proporsional atas PPh-nya. Jadi nilai penghasilan dari suami maupun istri nanti akan digabung lalu dihitung ulang PPh-nya. Seperti itu, Mas. Tetap gabung sebenarnya di dalam. Iya, sebenarnya tetap gabung di dalam SPT tahunan. Hanya saja mereka nanti laporan SPT-nya masing-masing. Tapi di dalam SPT mereka nanti penghasilan suami dan istri itu akan digabung menjadi satu, akan dihitung ulang dengan PTKP yang berbeda, Mas. Iya, PTKP-nya nanti akan digabung. Jadi kawin, istri dan jumlah anaknya. Oh, yang ada kode itu ya? Iya, KI jumlah anak. K garis miring I anaknya berapa? Misalnya anaknya 2, K garis miring I garis miring 2. Itu karena untuk memilih terpisah yang penghitungan penggabungan proporsionalnya ada di lampirannya. Baik, itu terkait untuk penghitungan secara proporsional di penghasilan netonya ya, Bunda ya. Untuk selanjutnya terkait SPT tahunan orang pribadi di konteks ini. Kan ketika masing-masing harus lapor. Sebelum lapor, apa ini yang harus dilakukan gitu ya? Yang pertama tentu saja masing-masing suami atau istri harus sudah memiliki akun konteks masing. Yang utama ya, kita lapor ya. Kalau sudah bisa login di konteksnya, sudah mulai berorganisasi atau sertifikat elektronik. Lalu yang kedua memastikan data unit keluarganya, Mas, di bagian profil. Iya. Namanya data unit keluarga itu diinput lagi di bagian profil di masing-masing wajib pajak, terutama di bagian akun konteks suaminya, Mas. Di bagian akun konteks suami. Iya, jadi akun konteks suami nanti di situ dipastikan bahwa data istri dan anaknya sudah masuk, dan data NIK istri kalau dia memilih terpisah itu harus bertuliskan kepala keluarga lainnya atau PHMT dengan NIK istrinya. Jadi kalau misalkan suami istri itu gabung, Mas, di bagian NIK istrinya itu nanti tertulis sebagai tanggungan. Tetapi kalau dia memilih PH atau MT, maka di bagian data unit keluarga, NIK istri harus tertulis sebagai kepala keluarga lainnya, PH atau MT. Supaya apa? Supaya nanti pada saat mereka melaporkan SPT tahunan itu bisa menghitung secara proporsional nih nilai PPh mereka masing-masing. Itu adalah persiapan awal. Persiapan awal pastikan istri bukan sebagai tanggungan, tapi sebagai kepala keluarga lainnya. Selanjutnya Bapak. Selanjutnya adalah menyiapkan dokumen pendukung, misalkan Thomas bukti foto untuk melaporkan penghasilannya. Kalau misalkan wajib pajak belum mendapatkan nih dari pemilik kerjanya, bisa dicek melalui dokumen saya, nanti bisa didownload di situ. Bukti fotonya masing-masing. Lalu selain itu juga data terkait dengan harta, hutang, dan penghasilan lainnya kalau ada itu juga disiapkan. Selanjutnya adalah mengisi induk SPT-nya. Pada saat kawan pajak mengisi induk SPT, di awal itu akan ada pertanyaan apakah memilih terpisah atau PH di paling atas lampiran induknya. Nanti kawan pajak bisa memilih tuh apakah MH, MT atau PH, seperti itu ya. Lalu selanjutnya adalah mengisi, setelah diisi bagian induk SPT-nya, Mas, baru nanti mengisi lampirannya. Nah, nanti dia akan menyesuaikan jumlah lampiran itu berdasarkan isian di induk SPT-nya. Nanti di lampiran tersebut adalah untuk menghitung secara proporsional berapa penghasilan suami dan berapa penghasilan istri. Nanti akan muncul data di paling akhir berapa penghasilan. Iya, nanti untuk yang perhitungan proporsional itu, Mas, nanti akan muncul di lampiran L4. Oh, di lampiran L4. Iya, di L4 itu nanti kita akan mengisi berapa sih penghasilan bruto. Nah, untuk penghasilan bruto itu adalah dimasukkan semua jenis penghasilan suami ya, non final dan finalnya juga, Mas. Iya, tapi nanti di penghasilan itu hanya yang non finalnya aja. Baru nanti memilih jenis PTKP-nya, Mas. Apakah itu kawin dengan
istri anak berapa, misalkan anak 2 nanti akan otomatis terisi, lalu nanti akan terhitung otomatis nilai PPh-nya masing-masing dan yang tentang berapa. Seperti itu. Oke. Pak Manda dan kawan pajak semua, sampai di sini bisa dipahami atau perlu contoh kasus ini? Semoga dengan contoh kasus lebih mudah dipahami mungkin Pak Manda. Iya. Kita langsung ke contoh kasus kawan pajak. Seandainya begini Pak Manda. Jadi mungkin kawan pajak di sini ada suatu keluarga, istri bekerja nih di satu kantor, suami juga bekerja. Posisinya apakah sebaiknya istri digabung atau dipisah dan bagaimana cara pelaporannya? Artinya kita membandingkan sebuah kewajiban perpajakan tadi ketika istri bekerja di satu grup pemberi kerja, apabila digabung seperti apa, apabila dilakukan pemisahan seperti apa. Kalau misalkan digabung, jadi NPWP suami dan istri itu menjadi satu kesatuan, maka pada saat melaporkan SPT tahunan cukup di SPT tahunan suami. Oh, cukup satu saja ya, suami saja ya. Suami saja, dan nanti penghasilan istri akan dimasukkan ke dalam lampiran penghasilan final. Ya, di lampiran final, dan nanti penghasilan istri dimasukkan nilai totalnya dan PPh yang sudah dipotong oleh pemberi kerjanya. Jadi tidak akan digabung antara penghasilan suami dan istri di sini karena istri sudah dianggap final, seperti itu. Ada di lampiran di belakang ya? Ya, di lampiran di belakang. Pada saat nanti suami mengisi induk SPT, nanti pastikan pada saat ada pertanyaan nomor 14C, apakah memiliki penghasilan final, dijawab iya. Dia di 14C ya, kawan pajak. 14C. Nanti akan muncul lampiran untuk mengisi penghasilan final, Mas. Nanti pada saat mengisi lampiran final itu dicari jenis penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Nah, itu yang diklik, lalu diisi identitas pemberi kerja istri dan nilai penghasilan dan PPh-nya. Sudah sampai situ saja, habis itu selesai. Selanjutnya seperti biasa, mengisi daftar harta, hutang, memastikan bukti fotonya sudah sesuai. Nah, pada saat mengisi SPT itu, Mas, pastikan juga mungkin ada beberapa kasus di mana penghasilannya akan terregulated dari penghasilan istrinya. Jadi akan masuk tuh penghasilan istri di bagian lampiran L1B dan 1E dipotong. Nah, pastikan dihapus dulu, Mas, penghasilan istri yang di bagian L1B dan dipotong istri di L1E. Karena kan pindah ke final. Iya, karena udah pindah ke final karena jadi satu, artinya gabung. Nah, bagaimana kalau misalkan NPWP-nya terpisah? Nah, biasanya kalau NPWP terpisah itu masing-masing kan harus lapor, Mas. Otomatis nanti penghasilannya itu akan digabungkan. Jadi biasanya kalau misalkan digabungkan akan dihitung lagi tuh nilai PPh terhutangnya berapa masing-masing. Kemungkinan ada yang kurang bayar, ada juga mungkin yang lebih bayar. Seperti itu. Itu kondisinya jika istri bekerja dari satu tempat, satu kerja, satu kantor. Nah, sekarang kondisinya jika istri ini sebagai pekerja bebas, misalnya ternyata istrinya dokter nih. Nah, ini seperti apa? Ya, kalau misalkan nih istrinya dokter, suaminya pegawai swasta biasa gitu ya. Maka kalau misalkan dia digabungkan NPWP-nya, otomatis baik penghasilan istri tersebut tetap harus dimasukkan ke bagian penghasilan suaminya di bagian MPPN, ya di MPPN-nya itu. Karena kalau misalkan pegawai swasta biasa sama pekerja bebas itu biasa pekerja bebas mereka memiliki bukti potong yang tidak final yang setiap bulan itu, Mas. Gitu. Bukti potong masa. Iya, bukti potong masa. Tapi kalau misalkan mereka memilih terpisah sama seperti tadi, Mas, jadi masing-masing akan diproporsionalkan penghasilannya. Itu jika di sini ada istri yang bekerja sebagai pekerjaan bebas. Nah, tadi sudah kita ilustrasikan dua, ada satu lebih kerja, pekerjaan bebas, selanjutnya jika istrinya UMKM. Bagaimana di istrinya dagang misalnya? Dagang misalkan ya, Mas ya, jadi suaminya kerja, karyawan swasta, istrinya buka usaha nih, misalkan buka salon, misalkan gitu ya. Nah, untuk itu baik dia memilih terpisah, Mas, ataupun digabung di PWP-nya, karena nilai penghasilan istri tersebut sifatnya final, karena kan UMKM yang di bawah 4,8 miliar, di bawah 4,8 ya, 4,8 miliar dikategorikan sebagai UMKM itu masih memakai PPh final UMKM 0,5%. Karena istrinya juga nanti melaporkan sebagai PPh final, SPT tahunannya pribadi, misalkan dia terpisah, maka di suami itu bagi penghasilan istrinya juga akan masuk sebagai
penghasilan yang tidak akan dikoreksi menjadi penghasilan brutonya itu tidak akan masuk ke neto Mas, karena penghasilan brutonya itu kan sifatnya final. Nah, di neto itu nanti yang dimasukkan di L4 itu hanya yang tidak final seperti itu. Jadi dia tidak akan masuk sebagai perhitungan gabungan dengan tabungan. Baik, kawan pajak, kita sudah bisa sedikit-sedikit memahami ya terkait pisah harta tadi dengan kondisi apabila istri kita bekerja di satu tempat atau istri kita bekerja di berbagai tempat sebagai pekerjaan bebas, tadi kita ilustrasikan sebagai dokter, atau yang ketiga jika istri kita memiliki usaha sebagai pedagang misalnya. Tadi sudah tahu ya tata caranya. Oke, baik Mbak Manda, untuk selanjutnya terkait pisah harta dan memilih terpisah, mungkin di sini ada pertanyaan dari kawan pajak di kolom chat, Mbak sini, apakah ada? Belum ada ya. Baik kawan pajak, tentu saja terkait kewajiban untuk pelaporan SPT tahunan bagi orang pribadi tahun pajak 2025 saat ini masih sangat relevan ya, kenapa kita melakukan podcast Bajak Live di bulan April ini, karena di tanggal 1 April sampai tanggal 30 April BJP tidak akan menerbitkan sanksi administrasi untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi 2025. Jadi masih ada waktu sampai di tanggal 30 April 2020. Jadi kawan pajak yang belum melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi 2025, ayo silakan dilaporkan apabila ternyata kawan pajak di sini yang sudah memiliki istri dan memiliki usaha atau dagang, silakan dilaporkan, baik itu digabungkan, memilih terpisah atau melakukan pisah harta, itu bisa sesuai dengan ilustrasi yang sudah kita sampaikan. Silakan Mbak, ada yang mau ditambahkan? Mungkin dipastikan ya kawan pajak kalau misalkan memang mau digabungkan NPWP-nya gitu, dipastikan kalau misalkan dari awal yang semula misalkan memilih terpisah nih Mas, lalu dia ingin digabungkan di NPWP karena merasa penghasilan saya hanya dari satu tempat kerja nih Mbak, saya mau digabung aja deh sama suami biar nggak perlu lapor masing-masing. Nah, dipastikan harus tetap dilaporkan dulu SPT tahunan yang 2025-nya, lalu setelah itu bisa diajukan untuk penonaktifan NPWP seperti itu, nah, supaya bisa digabung dengan suami. Untuk pengajuan penonaktifannya bisa diajukan langsung lewat Kortex istri, nanti diajukan untuk dinonaktifkan dengan melampirkan dokumen berupa KTP dan KK atau KTP atau KK atau nikah misalkan, itu sebagai dokumen pendukung untuk digabungkan NPWP. Oke, baik kawan pajak, kita sudah menyimak terkait kewajiban untuk SPT, termasuk juga istri yang memiliki perseroan perorangan. Oh iya. Jika istri ternyata sudah memiliki perseroan perorangan, mungkin sudah didaftarkan sebagai UMKM, karena pengen memiliki badan hukum sendiri, istri kemudian mendaftarkan. Tapi yang bersangkutan ingin nih gabung dengan suami, apakah bisa? Jawabannya tentu saja bisa. Tentu saja bisa. Artinya nanti untuk skema pelaporan seperti yang sudah dijelaskan. Mungkin terkait kewajiban pelaporan yang sampai dengan tanggal 30 April, jangan lupa kawan pajak dalam melaporkan SPT tahunan salurannya hanya satu, lewat kortex.djp.pajak.go.id. Ada yang mau ditambahkan sama Anda? Kalau misalkan terkait relaksasi yang pelaporannya ya, kalau relaksasi pelaporannya sampai dengan 30 April 2026. Jadi kawan pajak mohon dimanfaatkan, memang sekarang kita sudah memberikan relaksasi sampai akhir bulan ini untuk pelaporan. Tapi untuk pelaporan SPT tahunan badan, apakah ada relaksasi Mas? Sampai saat ini belum ada ya Mas ya. Jadi untuk pelaporan SPT tahunan badan juga sama, jatuh tempo pelaporannya masih sama, yaitu sampai dengan akhir bulan April ini 30 April. Jadi dipastikan apabila kawan pajak selain melaporkan SPT tahunan pribadinya, jangan lupa melaporkan SPT tahunan badannya kalau misalkan memiliki perusahaan. Baik, Amanda, terkait topik bahasan kita pada sore hari ini, tentu saja kita dapat simpulkan beberapa hal. Yang pertama, terkait kewajiban perpajakan suami dan istri dalam satu keluarga.
tentu saja alangkah baiknya jika memang sudah dihitung sedemikian rupa, memang lebih baik digabung, silakan digabung. Artinya penggabungan penghasilan di akun Kortex suami atau di NPWP suami itu akan membuat sebuah simplifikasi dalam penghitungan. Ketika kita digabungkan, artinya seluruh dokumen bukti foto istri nanti akan masuk ke dalam dokumen suami apabila itu nanti tidak final. Artinya pastikan seluruh dokumen bukti foto dari pihak istri masuk semua di akun konteks suami di lampiran L1D dan L1B. Artinya ketika Bapak Ibu teman-teman kalau baca semua di sini memang menginginkan penggabungan. Namun demikian tidak menutup kemungkinan tidak sedikit juga kawan pajak yang ingin melakukan pisah harta dan memilih terpisah. Dipersilakan juga DJP memberikan keleluasaan, dan apabila kawan pajak di sini masih mengalami kendala dalam melakukan pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi dalam pihak atau MT ini, kawan pajak dapat langsung datang berkonsultasi ke helpdesk di kantor pajak terdekat dari tempat tinggal kawan pajak. Kawan pajak juga bisa mengakses terkait ensiklopedia atau konteks di www.pajak.id atau di Kortekspedia. Mungkin seperti itu. Baik kawan pajak yang kami hormati, kawan pajak, apabila di sini kawan pajak mengalami kendala dalam pembuatan akun, misalnya suami sudah memiliki akun, namun istri belum memiliki akun, namun ada kendala dalam perubahan email, perubahan nomor handphone, silakan kawan pajak jangan ragu langsung bisa datang ke